Kristusnya gitu ya. Tidak boleh diganti dengan apapun, dengan benda apapun, dengan pohon terang itu nggak bisa. Natal itu saatnya tukar kado, Natal itu saatnya berlibur, Natal itu saatnya untuk mengekspresikan kemampuan-kemampuan kita atau talenta-talenta kita dengan bernyanyi, menari, bermain drama. Benar nggak Eh, sih Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember? Begitu ya Pak. Ini sering kali pertanyaan dilontarkan begitu. Kalau memang benar 25 Desember, buktinya apa? Natal itu menyedihkan, Natal itu mengecewakan, Natal itu membuat kita hilang harapan. Kenapa Natal itu seringkali sangat mewah begitu ya Pak ya? ya, Ya, megah begitu, meriah sekali. Em, Kemudian kalau Jumat Agung, Paskah itu suasananya kayaknya suram ya, atau ya Nilo. sangat-sangat sederhana sekali begitu. Sampai ada pendeta mabuk gitu. Iya. Kenapa? Ah, saya tanya, apakah seperti ini? Oh iya, Pak, tiap tahun kita seperti ini. Kalau pendeta mabuk itu Natal diizinkan katanya. Shalom Christ Lover, ketemu lagi di Ruang Hati, ruang untuk berbagi segala hal baik yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di momen Natal ini, kita kembali lagi menyapa Christ Lover untuk sama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Christ Lover, bagaimana kalau saya menanyakan satu kata ini kepada Anda dan kira-kira apa yang terbersit di dalam pikiran Anda? Yaitu kata Natal atau Christmas. Ya, pasti macam-macam ya. Mungkin di antara kita ada yang mau memberikan jawaban Natal itu menyenangkan, Natal itu indah, Natal itu memberikan kebahagiaan tersendiri, Natal itu hadiah mungkin, Natal itu saatnya tukar kado, Natal itu saatnya berlibur, Natal itu saatnya untuk mengekspresikan kemampuan-kemampuan kita atau talenta-talenta kita dengan bernyanyi, menari, bermain drama, atau yang lainnya. Atau Natal itu menyedihkan, Natal itu mengecewakan, Natal itu membuat kita hilang harapan. Mungkin bisa saja dipengaruhi dengan kondisi-kondisi di mana di momen Natal ada saat-saat sedih yang kita alami, kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Kita mengalami banyak musibah dan pergumulan yang tak kunjung selesai semuanya itu. Sehingga kita bisa berkata Natal itu membuatku sedih atau mengecewakan. Tapi apakah itu Natal yang sesungguhnya? Nah, mari bersama-sama di edisi Natal kali ini, Ruang Hati ingin mengajak kita kembali ke makna Natal yang sejati. Ya, bersama kita sudah hadir Pendeta Agung Wibisana. Shalom Pak. Shalom, selamat Selamat ketemu Natal kembali. ya Pak Tuhan Agung. berkati. Selamat Ya, Natal Pak. ya, Natal. Ya, kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Agung ya. Untuk kali ini kita akan bicara tentang The Forgotten Christmas, Natal yang terlupakan. Ya, kerap kali orang Kristen masa kini atau gereja masa kini lebih memahami Natal itu kepada hal-hal yang tampak luarnya begitu ya Pak ya. Nah, kali ini di edisi Natal Ruang Hati ingin kembali mengajak Christ Lover di luar sana untuk membicarakan tentang apa sih Natal yang sesungguhnya itu. Terima kasih Pak Agung sudah hadir di Ruang Hati. Ya, puji Tuhan bisa bareng-bareng lagi. Oke, baik Pak Agung dan Christ Lover, sebelum kita memulai ya obrolan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami melalui Kristus anak-Mu. Engkau memberikan kami pengampunan, keselamatan yang kekal. Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mengorbankan dirinya menggantikan kami supaya kami diperdamaikan denganmu, supaya kami menjadi anak-anak yang kau kasihi. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, di momen Natal ini kami ingin sama-sama kembali merenungkan arti Natal yang sesungguhnya.
Kerap kali kami terdistraksi dengan hal-hal di luar yang melihat bahwa Natal itu hanya hal-hal yang menyenangkan di permukaan, namun kehilangan makna. Kami mohon lewat perenungan kami di sesi Natal, dalam obrolan kami di ruang hati ini, kami sama-sama mendapatkan pencerahan kembali bahwa Natal yang sesungguhnya itu bukan hal-hal yang terlihat wah, megah, menyenangkan di permukaan. Namun ada hal yang indah di dalam hati yang Tuhan taruh, yaitu melalui pengorbanan Kristus anakmu bagi kami. Tolong kami Bapak untuk sama-sama menikmati obrolan-obrolan ini, dan pakailah obrolan kami ini untuk memberikan pengertian kepada kami semua. Engkau bekerja di dalam diri kami masing-masing melalui Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Pak Agung, kita ngobrol dulu nih Pak tentang Natal. Ya, apa sih Pak Natal menurut Alkitab? Mungkin sebagian Christ lover sudah paham, tapi mungkin sebagian belum memahami secara benar tentang makna Natal menurut Alkitab. Kira-kira apa sih Pak makna Natal? Kalau kita perhatikan istilah Natal itu sebenarnya istilah yang umum ya. Jadi sekarang ini karena pakai secara umum, terus yang Natal aslinya itu jadi hilang gitu ya. Di dalam Alkitab, Natal itu inkarnasi kan. Bukannya kita menantikan satu bayi penyelamat, tetapi Natal itu adalah bagaimana Allah mau jadi datang dan mengambil hidup kita dengan memberikan hidupnya menjadi manusia. Nah, itu arti dari Natal adalah inkarnasi. Yesus lahir itu tidak boleh dipikir Natal Yesus lahir selesai gitu. Nah, dia menjadi manusia itu bukan hanya bayi ya, kan dia bertumbuh sampai dia menjadi manusia utuh. Jadi Natal itu Yesus manusia mulai dari bayi sampai dia selesai menjadi manusia, itu Natal. Nah, seringkali kita melihat Natal itu ya waktu bayi aja, bukan selesai sampai dia mati di kayu salib. Jadi Natal itu harus menunjuk kepada titik akhir tujuan daripada Natal itu sendiri, yaitu kematian Kristus yang menjadi penyelamat menebus dosa kita. Kalau Natal tidak dikaitkan dengan teologi salib atau penderitaan Kristus dan kematian Kristus, itu jadi kosong dia. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, Forgotten Christmas itu dia bukan forgotten bayinya, forgotten bayi ini akan terus dewasa sampai menyelesaikan seluruh hidup manusianya. Jadi Natal itu adalah Allah menjadi manusia. Nah, manusia itu bukan bayi ya. Bukan bayi doang selesai gitu. Kan kita Natal kan udah bayi kan. Nah, ini kita harus melihat bahwa bayi ini adalah manusia Allah gitu. Sampai selesai dia menjalankan kemanusiaannya. Itu arti Natal yang betul-betul ya harus kita buka pikiran kita ke sana ya. Oke. Itulah. Baik. Ya, sebagian Kalau kita istilah orang-orang yang zaman dulu itu Allah mengkondensasikan. Jadi Allah itu membuat dirinya itu bisa dilihat manusia, bisa dimengerti manusia, bisa betul-betul manusia tuh bisa mengalami seutuhnya kemuliaan Allah. Itu yang secara teologis ya. Itu artinya di situ tadi Allah bukan hanya didoakan yang di atas, tapi ya Allah sekarang hadir bersama dengan kamu, Bapa itu kemudian hadir di dalam Kristus. Nah, itu adalah Natal yang nyata ya, Natal yang kita rasakan. Jadi perayaan Natal itu kita tidak boleh kehilangan Kristusnya gitu ya. Tidak boleh diganti dengan apapun, dengan benda apapun, dengan pohon terang, itu nggak bisa. Di situ. Baik Pak. Iya, selama ini kan mungkin sebagian kita itu memahami ya Natal itu hanya sekedar kelahiran begitu ya Pak ya, Ya, bayi betul. saja begitu. Sampai-sampai kita lebih melihat Natal itu hanya berhenti di kelahiran saja ya Pak ya. Lahiran, betul. Iya, tidak melihat secara utuh bahwa Allah hadir
ya sampai dia mati di salib, bangkit begitu ya Pak ya, untuk menyatakan karya penebusan itu. Ya, Ya, betul. dan juga Natal itu berbicara kehadiran Allah di dalam hidup kita ya, Ya, bukan yang hanya tidak pernah sekedar lepas. Immanuel. betul, betul. Immanuel ya, Allah hadir bersama dan di dalam kita. Ya, karena memang banyak ya Pak ya kalau bicara Natal itu tuh fokusnya cuman bayi saja. Ya, oke. Pak Agung ini juga sering ditanyakan ya Pak ya. Benar benar nggak Eh, sih Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember? Begitu ya Pak. Ini sering kali pertanyaan dilontarkan begitu. Kalau memang benar 25 Desember, buktinya apa begitu? ya, jadi gini, tanggal 25 Desember Hmm, itu tidak dinyatakan di dalam kitab suci. betul. Artinya tidak ada. Sedangkan kematian Kristus itu jelas ada. Perayaannya ada, semuanya ada dan dilakukan udah ribuan tahun, ya kan? Mhm. Jadi kita ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Alkitab bahwa Yesus tanggal berapa lahir, di bulan apa, tepatnya jam berapa juga. Nah, kita nggak tahu. Nah, mengapa 25 Desember dipakai sebagai hari kelahiran Kristus? Ini ada berkaitan dengan apa ya, pengaruh kultural. Ya, mau tidak mau gereja harus mengaku ini. Dan pada zaman Kaisar Konstantin, gereja itu diminta untuk bisa mengakomodasi budaya dan pengaruh Hmm. tentang konsep dewa Helios atau Apolos. Ya, Helios itu Yunani, Apolos itu Romawi Yunani ya. Yang selanjutnya, nah dewa Helios itu adalah dewa matahari, Apolos juga sama. Dan itu selalu dikaitkan ya, Helios dan Apolos. Karena mereka sudah terbiasa juga ratusan tahun berkaitan dengan dewa terang, dewa matahari, dan mereka melakukan itu tanggal 25 Desember. Maka waktu gereja itu dan seluruh orang-orang Yunani itu, eh, sang kaisar rajanya itu menjadi Kristen, maka kebudayaan yang ada itu kemudian dipakai dan diresmikan sebagai hari kelahiran terang yang sejati. Jadi ini kan 25 Desember itu kan perayaan tentang keagungan daripada terang Helios dan Apolos kan. Nah, gereja kemudian memutuskan dengan eh, cara-cara yang berkaitan dengan kultural dan politik ya, sosial budaya itu, maka raja itu menentukan bahwa 25 Desember digantikan karena mereka bukan pemuja berhala kan, Mhm. mereka memuja Kristus kan. Maka tanggal 25 itu digantikan dengan pemujaan kepada Kristus. Hmm. Nah, cara-cara seperti ini itu sudah banyak dilakukan, termasuk di eh, kebudayaan misi ya. Itu biasa dilakukan. Nah, problem yang terbesar adalah waktu mengakomodasi kultural seperti ini, maka itu menjadi satu pertanyaan dan sampai sekarang ini orang kemudian eh, menjadi apa ya? Jadi menjadi ingin tahu dan banyak juga yang menentang juga tanggal 25 Desember karena tepatnya itu kan Maret April kan sampai sekitar bulan-bulan itulah sekitar kan musim panas kan. Nah, Desember itu kan musim dingin nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena memang pada bulan-bulan itu bintang yang berkaitan dengan tata surya bintang itu bintang yang terang itu ada di sana yang namanya Dewa Helios itu kan. Dan dalam bentuk bintang yang di langit itu mereka kemudian melihat bahwa oh saya tidak memuja bintang Helios atau Apollo, saya sudah memuja Kristus, Yesus Tuhan saya. Maka itu menunjukkan lambang kepada baik itu orang Majus, baik bintang-bintang yang lama kan, termasuk Abraham kan juga bintang kan. Maka mereka menentukan oh ini loh tanggal ini persis ya kita peringati sebagai hari kelahiran dari Kristus gitu. Ini Hmm. menjadi problem sepanjang zaman. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah memberikan kita satu perintah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Alkitab hanya memberikan dua, sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Dan tidak ada kelahiran Kristus. Nah ini ya, kenapa ini menjadi penting? Karena hari kelahiran Kristus itu
Kalau dilepaskan dari Jumat Agung, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini dampaknya. Oh ya, kelahirannya sendiri gitu kan. Nah, arsitek kan tidak memberikan itu. Selalu yang dipusatkan adalah kematiannya, Hmm. puncaknya kan. Nah, kita kemudian mengambil itu dan memisahkan itu menjadi khusus hari kelahiran. Nah, apa kelemahannya? Akhirnya kita kehilangan titik akhirnya dari Hmm. Natal itu. Ini yang kita lihat sampai sekarang ini kan jadi masalah besar kan. Karena kita tidak pernah melihat Natal itu kemudian ada kayu salibnya, kan nggak ada. Harusnya kan Natal harus kayu salibnya apa? Yaitu yang lambang gereja kita yang salib itu kan, untung masih ada itu Ya. kan. Itu. Nah, di sini kemudian abad keempat itu tiga sekitar 360 berapa gitu ya, mereka bertemu dan memutuskan dan kemudian dipakai sampai hari ini. Mm-mm. Apakah salah kita merayakan 25? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena adalah berbentuk sebagai peringatan. Jadi bukan tanggalnya sebagai yang disakralkan, Ya. bahwa itu adalah yang merupakan ketentuan bersama gereja-gereja pada zaman itu. Jadi kita nggak bisa ngurusin lagi menyalahkan kenapa gereja gini-gini. Sudah tahu alasannya. Dan itu diperkenankan dan tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Hmm. Dan memang kita harus hati-hati merayakan Natalnya gitu. Bergantung pada perayaan Natalnya, siapakah sebenarnya orang-orang yang sungguh-sungguh. Nah, itu menjadi masalah itu adalah bukan tanggalnya, tetapi hatinya Mm. di situ. Jadi jangan ngutak-ngatik tanggalnya, ya kita nggak mendapatkan Kristusnya buat apa gitu di situ. Betul. Ya, jadi maknanya. Jadi itu raja pada waktu itu, yang pada waktu Konstantin itu juga memerintahkan seluruh raja-raja yang lain itu juga melakukan yang sama dan itu turun temurun ya sampai hari ini. Nah itu nggak bisa kita tolak. Ya itu aja. Oke. Jadi ada kaitannya dengan kultural politik ya Pak ya. Ya kultural politik semua Zaman itu berkaitan semua. Kaisar Konstantin ya. Nah Begitu. Baik. Jadi bukan soal mensakralkan tanggalnya. betul. Begitu. Nah, Karena memang banyak ya orang ingin sekali benar-benar tahu tanggal yang tepat begitu ya. Sampai ya makanya itu harus keinginan eh, tahu itu ya, kerinduan itu membuat orang akhirnya ya itu tadi kan jadi problem besar waktu kita maksakan 25 itu betul-betul hari kelahiran Kristus atau menolak itu mentah-mentah menjadi tidak dipakai. Nah itu juga benturan semua. Ya benturan-benturan itu akan terjadi. Dan lebih ya. baik kita menerima sebagai manusia berbudaya, ya kekristenan tidak menolak itu sebenarnya. Jadi bisa Mhm. dipakai. Ya, Bisa nggak sih Pak Agung kita mengatakan seperti ini? Kenapa Natal itu seringkali sangat mewah begitu ya Pak ya? ya, Ya, megah begitu, meriah sekali. Em, Kemudian kalau Jumat Agung, Paskah itu suasananya kayaknya suram ya, atau itu. ya sangat-sangat sederhana sekali begitu. Bisa nggak dikaitkan dengan kayak semacam ada psikologis nggak sih dari manusia bahwa kalau bicara kelahiran itu menyenangkan begitu, Pak? Ya, contoh lah, kenapa Ah, ada happy birthday begitu ya? ya, Kita merayakan hari ulang tahun kita. Itu kan menyenangkan kan, Pak? Sepertinya ya, lucu begitu melihat bayi gitu ya, Pak. Ya gemes gitu ya, Pak ya. Unyu-unyu gitu, Pak. Karena belum bisa apa-apa ya, ya, bayi betul. itu. Ah, Tapi kalau udah bicara kesusahan, penderitaan begitu ya, itu kayaknya menyedihkan dan kalau bisa dihindari gitu kan, Pak. Eh, dan kalau kita kaitkan pada Kristus, oke, Yesus lahir dalam sosok bayi itu dan menyenangkan begitu. Tapi gitu udah bicara penderitaan, kesengsaraan, salib, itu ya, kayak sesuatu pasti. yang kayak nggak terlalu menyenangkan gitu loh Pak untuk direnungkan. Apalagi kalau udah bicara salib itu ya Pak ya, selain dosa-dosa disinggung dan kita diajak untuk bertobat begitu ya Pak. Nah, Bertobat, berbalik dari jalan yang salah begitu ya, kembali kepada Allah kita melalui Kristus. Itu kayaknya sesuatu yang agak mengganggu begitu. Ada nggak sih pengaruh psikologisnya begitu, Pak? secara Hmm. manusia ya, secara perayaan itu sangat-sangat mempengaruhi. Mhm. Eh, saya pernah beberapa kali ke kota-kota bukan di Indonesia ya. Jadi apakah ke Beijing, ke Mhm. Singapura atau mungkin ke Eropa gitu kan.
itu kota itu lebih Kristen dari gereja sebenarnya, merayakannya. Kota, kota. Kotanya itu lebih Kristen dari Oh, gereja, oke. ya kan? Nah, kalau Lebih kita Kristen lihat itu apa apalagi, itu, Pak? Maksudnya lebih ya, Kristen itu ya, jadi apa? gini, kalau kita ke Switzerland atau ke Hmm, Swedia atau ke tempat-tempat yang Eropa yang bagus-bagus itu ya, atau ke iya. Filipina lah, ke Hmm. perumahan-perumahan orang sangat kaya itu rumahnya itu dihiasi sampai miliaran. Hmm. Banyak kasih Oke. lampu, bahkan ada yang ngasih patung atau kereta itu ya Santa Claus itu seperti hidup gitu kan. Nah, itu dibuatkan di rumah. Itu miliaran itu. Wow. Bayangin seluruh dunia itu malah meriah gitu ya. Hmm, hmm, Tapi nggak pernah saya lihat ada di satu rumah waktu Jumat Agung itu dia pasang salib terus Yesus yang mungkin digambarkan mati gitu ya, atau ada kuburannya. Nggak pernah itu. Nggak pernah satu rumah Iya. yang waktu perayaan dia bikin gitu, kecuali gereja kan, Hmm, di dalam gereja hmm, kan ada hmm. kuburan gitu kan, Iya, betul. tapi rumah itu nggak pernah ada saya liatin mana. Hmm, Nah, kenapa seperti ini? Ya kita jujur aja ya, kita ini manusia hidup di dunia yang boleh dikatakan sangat manusiawi lah hal seperti hmm, itu. hmm, Yang perlu kita cegah adalah jangan kelewatan gitu. hmm, Jangan kelewatan apa artinya? Ya udah, kamu cukup segini-segini. Kamu jangan kelewatan, budgetnya dilewatkan, sukacita dilewatkan. Bahkan saya pernah ke satu daerah ya, itu Sumatera, diundang di sana, di apa ini, eh, kota Medan, ada kecil, daerah kecil gitu. Terus panitia tuh Natal ngundang saya gitu kan. Nah, setelah selesai, mereka itu pesta lagi. Jadi bukan pesta Natal perayaan, pesta lagi dia. Dan di situ saya diundang itu kaget sekali saya. Kenapa? Ada minum, ada babi, ada, wah itu, waduh, Pak, kita harus bersuka cita ini katanya gitu. Nah, waktu kita sudah kelewatan batas di situ dan ada sesuatu yang lebih dan kelebihan-kelebihan itu, nah itu yang bahaya. hmm. Sampai ada pendeta mabuk gitu. Iya. Kenapa? Ah, saya tanya, apakah seperti ini? Oh iya, Pak, tiap tahun kita seperti ini. Kalau pendeta mabuk itu Natal diizinkan katanya. Hah? Pendeta mabuk di sini? Iya Pak, kan ya kita tahu orang bisa mabuk kan kalau minum banyak. Jadi saya mikir-mikir, ya ini yang kelewatan, ya kelewatan batas gitu kan. Ya Mhm. mungkin dalam bentuk minuman gitu kan. Mungkin kita dalam bentuk kemewahan. Ya, kemewahan artinya baju kita nggak bisa beli, paksain, anak paksain mamanya beli baju yang baru, yang mahal, yang mungkin dia malu dengan temannya. Nah itu Natal yang seperti ini yang membawa kita ke dalam hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Mhm. Apa? Karena kedamaian itu akhirnya hilang. Mamanya sedih, nggak bisa kebutuhan anaknya, papanya sedih karena istrinya juga minta, dan banyak hal. Dan itu bukan merayakan Natal dengan sukacita, tapi dengan beban-beban yang, waduh, berat gitu. Nah, sebaliknya, Sampai ya, ngutang ya, Pak ya. kalau perlu, ya, mereka mereka gitu. Kalau perlu, ya udah utang dulu nanti dibayar gitu. Ya Nah, pay later sebaliknya gitu ya. waktu Jumat Agung, Mhm. terbalik kita. Kan bebannya itu sebenarnya nggak ada kan. Kita melihat satu karya bagaimana Tuhan menyerahkan hidupnya gitu kan. Nah kita nggak pernah mau, ayo Jumat Agung kita pamer. Yang nggak ada itu. Karena suasananya tidak mendukung untuk bergegap gembita kan. Mendukung Mhm. untuk apa? Kita sederhana, kita tunduk, kita benar-benar dalam kesedihan melihat karya Kristus dan kita menyelami. Nah itu memang beda suasananya. Beda secara psikologi, ya secara surgawinya itu ya kita Mhm. dituntun untuk tidak mungkin Jumat Agung itu wah-wahan gitu. Kenapa? Ya itu kondisinya seperti itu. Nah, mengapa Natal itu harus banyak sebagai, kalau saya sebagai hamba Tuhan atau pengurus atau mungkin pemimpin gereja gitu ya. Nah, kita harus mengingatkan garis-garis batas-batas itu. Hmm. Itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita udah kebablasan, tahun depan nanti lebih lagi, tahun depan lebih lagi, dan orang itu nggak akan puas. Wah ini dulu kurang ini, masuk ini, kurang ini. Maunya yang tambah lama tambah tambah mewah gitu, Mhm. tambah gegap gempita gitu. Dulu kecil kita. Terus ada satu gereja yang dulu ngomong, wah saya berjanji kalau jemaat saya banyak, saya nggak akan menggunakan Gelora Bung Karno GBK gitu. Sekarang yang tahun ini dia gunakan GBK. Nah, saya dengar dari gembala sidangnya waktu dulu masih masih belum banyak jemaatnya ngomong saya nggak akan seperti itu tuh.
Tapi begitu jemaatnya banyak, akhirnya dia lakukan. Karena tuntutan kan, ya nggak ada tempatnya gini-gini. Nah, saya pikir itu cuma alasan sebenarnya. Kenapa? Ya kita nggak bisa ngelawan kedagingan kita. Kemewahan itu kan sesuatu yang Hmm, gengsi sebenarnya, prestasi kan. betul. Nah, itu yang kita harus cegah itu. Itu bahaya sekali. Hmm. Nggak ada ujungnya itu. Kepuasan manusia itu kalau terus dilakukan nggak ada ujungnya sebenarnya. Di situ bahaya sekali. Jadi ini kayak semacam kontradiksi nggak sih, Pak? Eh, Allah, Paradoks sebenarnya. Kalau iya, tadi mungkin paradoks paradoks ya. ya. Ya, Iya lebih ke arah paradoks ya, paradoks. lebih ke paradoks ya. Nah, Jadi Allah meninggalkan kemewahan begitu ya. betul. Sedangkan Meninggalkan kita menyambut kemegahan. dengan kemewahan gitu. Iya, kita Kemegahan. menyambutnya dengan kemewahan. Sepertinya gini loh, kita mengatasnamakan Kristus yang lahir gitu ya, Pak ya. Ya, Tapi untuk kesenangan diri kita sendiri sebenarnya, iya nggak sih, Pak? ya Kayak kalau ada, kita jujur itu ya. kita periksa diri kita ada lah itu pasti ada. Hmm. Ada. Dan itu ya kita yang harus betul-betul apa ya memeriksa diri, Hmm, jadi hmm, menguji hmm, diri itu Natal ini waktu yang sangat tepat untuk kita menguji diri sebenarnya. hmm, Bisa. hmm. Saya dari kecil ya, Pak Agung ya. Eh, karena berasal dari gereja yang tradisional, yang kalau Ya, Natal merasa itu itu, wow, jangankan bulan Desember Pak, dari bulan September itu udah udah kerasa apa ya ya kalau mau dibilang ya, aura-auranya itu auranya. udah terasa. Bahkan latihan apa segala macam gitu ya, bahkan kepanitiaan seperti itu, bahkan sampai ada satu istilah pacaran di musim Natal begitu Pak, karena apa, Hmm. latihan bareng-bareng, panitia bareng-bareng, akhirnya jadi pacaran begitu ya. Sampai ada itu istilah-istilah begitu ya Pak, dengan bahasa daerah saya begitu. Eh, itu tuh wah dibuat, sangat-sangat Hmm. wah begitu. Dan tidak sedikit di antara para pelayan maupun panitia itu yang lebih sibuk kepada hal-hal tampak luarnya sih Pak. Bahkan kadang-kadang ribut Pak, sesama pelayan, sesama panitia begitu ya. Ya, Ribut hanya hal-hal kecil, masalah mutusin ini nanti konsumsinya apa, roti kah, apakah, itu bisa ribut. Yang kayak begitu-begitu. Jadi eh, sampai saya besar itu merenungkan apa sih sebenarnya Natal yang sesungguhnya? Apakah Yesus kita rayakan itu dengan hal-hal yang begitu duniawi begitu sih menurut saya, sampai kita ribut konflik, bahkan benar-benar di momen Natal itu kita bisa nggak cakapan tuh Pak, nggak ngobrol dengan orang yang misalnya kita konflik selama kita latihan, selama kita jadi panitia gitu. Bayangkan kita nyanyi malam kudus tapi kita diem-dieman, kita itu kesel-keselan. Jadi sampai apa ya Natal yang sesungguhnya, inikah yang memang Tuhan mau gitu sih Pak. Saya rasa banyak gereja juga mungkin ngalamin hal yang sama ya ya di sama. momen-momen Nah, Natal begitu. dan tidak ada gereja yang tidak tidak artinya tuh tidak kena virus ini, kena Mhm, semua. Nggak ada satupun. Kalau kita lo jujur, pasti ada namanya manusia ketidakcocokan terus mhm. memuncak menjadi akhirnya kebencian. Iya. Bahkan ada ya, saya jujur aja, giliran khotbah pun itu jadi masalah besar. Saya pernah jadi ketua teologi sinode gitu. Oke. Jadi ini pas terus dia ngomong gini, Pak, saya nggak terima. Kenapa? Giliran saya khotbah Natal diganti. Kenapa diganti? Nah, saya beritahu, ini diganti bukan karena kita yang mengganti, itu gerejanya minta karena ini pas Natal Mhm, tidak memberikan waktu untuk yang pertukaran mimbar. Kenapa? Dia mau undang pendeta besar gitu. Nah, karena kita nggak mikir terlalu jauh, karena kita kan cuma rotasi aja kan. Oh ada mhm. perayaan itu ya biasanya kita serahkan dan ada keputusan dari sinode bahwa oh ini boleh. Kenapa? Karena pas minggu Natal itu diperbolehkan diganti dengan sesuai mereka yang inginkan. Jadi ada. Jadi di sini terus apa yang terjadi? Nah hamba Tuhan ini begitu dipanggil lagi di gereja itu dia nolak Pak. Hmm, Jadi Natal itu membuat dia tuh sakit hati karena dia tidak dihormati dan kemudian ya pendeta yang lebih terkenal lebih lebih inilah lebih punya nama dipanggil, mhm. nah dia sakit hati dan waktu diminta di gereja itu lagi giliran nggak mau dia.
Dan Hmm. beberapa kali sampai 3 kali tetap nggak mau di situ. Jadi apa ya? Ini cuman giliran loh ya, bukan sesuatu yang berkaitan dengan apa gitu enggak kan? Nah kenapa? Ya pride itu loh. Hmm. Iya. Itu aduh, kalau hamba Tuhan itu nggak bisa apa ya menyangkali diri dan tidak bukan mengalah untuk kalah ya, tapi mengalah untuk ya memang kita harus waktu-waktu tertentu itu kita tahu ada kita bisa terima aturan-aturan itu, ya kita harus menyerahkan itu kepada yang mengatur kita kan, ya Mhm. yaitu sinode gitu kan. Ya kita serahkan karena memang ada aturan dan ada wewenang. Jadi jangan dibawa kemudian terus nggak senang dengan gerejanya, itu bukan salah gerejanya, bukan salah jemaatnya, Mhm. betul kan? Terus untuk apa ya, mendamaikan ya rekonsiliasi ini, saya tuh sampai ngomong ke ketua majelisnya, tolonglah kamu yang ngalah lah gitu kan. Kenapa? Ya Pak, ini kan hamba Tuhan harusnya ngertiin diri. Iya, hamba Tuhan juga, ya kita punya kelemahan. Kamu yang saya pikir lebih dewasa, coba datangi dia. Ya minta maaf lah, nggak apa-apa gitu. Mhm. Kenapa? Ya karena alasan dan kan ada aturan semuanya. Nah, ketua majelisnya itu lebih rendah hati dari hamba Tuhannya kan. Dan dia mau Hmm. datang. Saya ketemukan ngomong-ngomong, dan itu pun tidak menyelesaikan secara, waduh betul-betul lepas Hmm. gitu. Setelah beberapa kali gini, akhirnya dia mulai cair, cair, cair. Nah, baru dia mau. Hmm. Dan itu waktu kira-kira hampir 1 tahun setengah coba. Hmm. Hmm. Coba untuk hati seperti ini ngobatinya aja, aduh, lamanya minta ampun kan. Nah, gimana dengan orang-orang yang tertolak di gereja, yang apa ya kalau orang lihat, waduh, masuk aja dia tuh nggak bisa, kenapa? Aduh, dia pakai sandal jepit gitu kan, Iya. gerejanya begitu bersih, dia mau datang gimana? Apalagi kalau dia orang yang bau gitu kan, Mhm. ya itu kan Mhm. perasaan-perasaan psikologis semua. Kan Tuhan Mhm. tidak menutup pada mereka. Tapi Iya. perasaan mereka lihat orang-orang bersih gini, ya dia langsung hatinya langsung ke bawah dia. Ciut ya Pak ya. Heeh. Nah, kita harus melihat orang-orang di gereja tuh banyak hal yang seperti itu loh. Mhm. Orang-orang yang mapan, yang pendidikan, yang punya kedudukan itu kan di atas ya. Tapi Mhm. jemaat kita itu banyak loh. Yang merasa minder itu banyak. Mhm. Mhm. Oh, Natal saya nggak bisa beri, saya dalam keterpurukan. Nah, ini yang kita harus lihat Natal itu menjangkau orang-orang ini sebenarnya. Mhm. Membukakan bada kasih Kristus pada mereka dan mengalirkan kepada mereka kehangatan kasih Tuhan. Jadi mereka tidak ditolak oleh Tuhan dengan kondisi ekonomi mereka yang rendah kan. Atau masalah-masalah. Nah, itulah Natal sebenarnya. Iya, Di betul, situ. betul. Hmm. Bagaimana kita juga memberi diri kita ya Pak ya, Ya, betul. melayani orang-orang yang terpinggirkan gitu ya, yang Ya, tertolak, terbuang begitu. Ya, Pak Agung tadi Bapak sempat katakan virus-virus itu ada di hampir gereja, hampir banyak gereja. Kira-kira eh, apa hal yang bisa kita lakukan begitu Pak untuk supaya virus-virus itu tuh pelan-pelan begitu ya bisa dihalau begitu Pak. ya, ya, tidak ada jalan yang bisa apa ya shortcut gitu ya Mm-mm, untuk melawan mm-mm. ini. Kenapa? Karena kondisi hati murid-murid Tuhan Yesus juga sama sebenarnya. Hmm. Sulit menerima karya Yesus yang tidak masuk dalam pikiran mereka, dalam nuansa iman mereka gitu ya, yang banyak dipengaruhi oleh Taurat dan semuanya. Nah, kita juga Hmm. sama. Kenapa itu bisa masuk? Karena memang kebudayaan kita, terus kemudian suasana yang ada di lingkungan kita, itu sangat-sangat subur untuk tadi itu, untuk hidupnya virus-virus ini. Nah, kalau kita mempunyai hati yang sudah bisa menolak atau divaksinasi gitu soalnya ya, Hmm. Hmm. dengan cara apa? Ya firman itu kita ngerti, firman kita eh, alami dalam hidup kita, kita otomatis langsung bisa tolak itu. Hmm. Jadi ada imunnya dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa membuat jemaat bisa ini? Ya, kita harus mendidik jemaat, Iya. mengarahkan jemaat supaya mengerti firman Tuhan. Nah, kalau dia nggak ngerti, pasti dia kan bingung, terpengaruh ini ke sana kemari. Oh ya nggak apa-apa gitu, gereja nggak. Nah, dia ukurannya ukuran pragmatisme, Hmm. ukuran-ukuran secara ya apa yang dilakukan
gereja yang umum, ya udah dia terima. Tapi dia nggak betul. pernah, oh ini harusnya nggak boleh ini loh firman Tuhan. Nah itu yang harus kita tekankan adalah bagaimana mereka belajar kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau itu Hmm, nggak ada filternya kita. betul, betul. Dan apalagi kalau yang punya kebijakan otoritas itu nggak punya filter ini, wah udah kasihan Ngikut jemaatnya. semuanya ya Pak ya. Iya itu lebih parah kan di atas kalau jemaat kan Iya, pengaruh di sini benar. kan. Kalau ini dibuka, ah udah Iya, di situ. dan dan itu bagian dari gereja memuridkan umat Tuhan ini ya Pak ya. Ya, disiplin gereja juga dan Iya. juga para ya rohaniawan, pemimpin Mm-mm. gereja juga harus mau mendengarkan, belajar. Jadi prinsip-prinsip kerajaan Allah itu dia harus tahu betul. Karena Mm-mm. ini berkaitan dengan penghakiman Tuhan nanti. Apa yang kita Mm-mm. kerjakan kan diukur Tuhan semua. Mm-mm. Ya kan Benar. kebijakan kita juga kan ada rewardnya semua. Kalau sesuai kan ada satu upah Oh, dari Tuhan kan iya, di situ. betul. Betul. Jadi ini penting bagi rohaniawan gitu ya Pak ya. Eh, mereka-mereka yang memimpin di gereja Ya, untuk terus mendidik jemaat ya dalam terang jangan Injil lelah, begitu betul, ya Pak. Mm-mm. betul. Nah, dengan itu terus diajarkan akan menolong ya jemaat kita itu memaknai Natal dengan benar. Ya, virus-virus itu pelan-pelan akan bisa dihalau ya Pak ya. Ya dari ya kekuatan virus yang sudah dikalahkan itu Mm-mm. kan. Mm-mm. Kita bisa ya kalau bisa dapat vaksin yang jadi virus itu nggak nggak sampai mematikan kita gitu. Kalau nggak ada Mm-mm. kekuatan di dalam kan virus kena, wah udah kena COVID kita udah Iya, sekarat kita nanti. iya benar Pak, benar. Ya, Pak Agung, pertanyaan berikutnya, mengapa kelahiran Yesus, ya, Tuhan kita Hmm. menjadi titik pusat sejarah dunia, Pak? Nah, ini sebenarnya banyak bangsa tertentu ya, artinya bangsa-bangsa di yang punya kalender sendiri itu Mm-mm. banyak yang menolak sebenarnya. Ya, Oh, gitu. Setelah diputuskan, karena dunia dikuasai oleh siapa, nah yang memutuskan waktu siapa, ya karena waktu itu adalah waktu tadi kan ada berkaitan mm. dengan kaisar yang menjadi Kristen dan kemudian dia menentukan secara aklamasi bersama dengan gereja semua dan kerajaannya menentukan before Christ dan after Christ atau Anno Domini. Mm. Nah, waktu ditentukan seperti itu, dia sadar betul. Jadi waktu dia ngomong ini, berarti dunia itu dibagi menjadi dua waktu aja. Setelah Kristus dan sebelum Kristus gitu. Dan tidak ada yang lain. Nah itu secara teologis, historis, itu akhirnya menjadi satu acuan bagi seluruh manusia. Sedangkan orang-orang yang tanda petik yang tidak dalam kuasa kerajaan dan pengaruh daripada kerajaan Romawi itu atau kerajaan yang menjadi Kristen termasuk di Eropa kan, semua itu dikuasai oleh mereka dan dunia memakai kalender secara internasional istilah itu. Mm. Walaupun tidak tidak ini ya tidak sesering yang dulu ya. Akhir-akhir ini banyak orang tidak memakai before Christ. Mereka ganti dengan istilah yang lain. Nah, kalau kita lihat agama-agama besar itu punya penanggalan. Baik itu orang India, China. China kan Mm. punya tanggalan sendiri kan, Shio-Shio itu kan. Betul. Terus Iya. kemudian orang Islam, orang Jawa punya Mm. tanggalan kan. Mm. Mm. Jumat Pahing, Legi, Kliwon itu kan. Mm. Dan Mm. juga kebudayaan-kebudayaan lain yang punya tanggal gitu. Nah, dari semua tanggal ini, mereka kan tanggalnya banyak sirkular. Artinya tanggalan itu kan berbentuk rotasi sesuai dengan filsafat agama mereka kan. Sedangkan kita punya tanggal itu linear, menuju kepada titik akhir. Mereka Mm. tanggalnya itu berputar, mengulang lagi gitu kan. Nah, kita enggak, kita linear terus menuju. Jadi, kalau kita lihat, mereka diputar dengan apa? Dengan kepercayaan dalam hidup manusia, yin dan yang, shio-shio, kemudian primbon-primbon dia muter. Nah, sedangkan gereja itu enggak, dia titik alfanya menuju titik omeganya. Itu di Mm. situ. Jadi yang tidak ikut, ya dia akan berputar terus. Dan Iya. kenyataannya, kenyataan secara hidup kita ya, kenapa itu menjadi satu panutan bahwa before Christ, after Christ itu? Karena itu memang betul-betul adalah rencana Allah sebenarnya. Mm. Jadi kehadiran Kristus itu bukan hanya
kehadiran penyelamatan, sejarah keselamatan, tapi juga memisahkan waktu. Jadi persiapan anugerah, menerima, dan kemudian menikmati anugerah. Itu Hmm. titik pembaliknya adalah Kristus. Itu titik Kristus. keselamatan. Ya. Jadi dunia diselamatkan ya dengan waktu Kristus datang. Yang di sini terima, nggak terima, ya nggak bisa diselamatkan. Jadi ini bukan cuman mengatur zaman ya, tetapi ini adalah mengatur titik perubahan dunia. Itu Kristus. Hmm. Dan ini sudah diakui. Kamu waktu melawan itu nggak bisa. China bikin gitu kan. Hari Minggu tidak jadi hari Sabat, dia kerja. Akhirnya waktu tahun sekitar 80-90, dia ambruk dia. Hmm. Karena nggak ngikuti kalender ini kan. Dan semua orang-orang tidak ngikuti kalender yang secara hari pertama, kedua, hari Sabat itu, kita kan ikut semua ini. Yang tidak ikut kalender itu, dia nggak bisa melawan sistem siklus yang Tuhan ciptakan. Karena itu siklus dari Tuhan sebenarnya. Hmm. Orang Betul. Israel kan siklus semua dari Tuhan, bukan dari Israel loh. Itu dari Tuhan yang perintahkan harus begini-begini, Iya, harus benar. jam berapa, itu ada semuanya dan itu Tuhan atur. Hmm. Dan kamu melawan apa yang diatur Tuhan, ya pasti ada resikonya. Gitu. Jadi saya juga sering kepada para ini ya businessman gereja, anak-anak muda itu, kalau minggu bekerja, saya beritahu, saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya pernah Hmm. ngalami gitu juga. Hmm. Hmm. Minggu itu dianggap hari Sabat itu nggak mesti minggu gitu. Saya beritahu, kamu sadar atau nggak sadar, hari Sabat sudah ditentukan dari ciptaan sampai hari ini, itu nggak bisa ditolak. Dan kemudian diperbarui Tuhan Yesus pada hari Minggu kan, kebangkitan itu kan, itu ibadah kita. Dan itu sudah ditetapkan oleh Alkitab dan ada semuanya ketentuan semuanya. Jadi kalau kamu, Hmm. ya Pak, saya artinya tuh yang penting kan maknanya Pak. Nah, artinya tuh ya saya ngerti, tapi ya saya lagi butuh keluarga butuh makan, butuh uang. Saya beritahu, mengapa bangsa Israel sampai sekarang menaati Sabat dan dia Hmm. menjadi bangsa yang paling besar, paling maju, paling luar biasa, yang paling bermurah hati dan tidak ada bangsa seperti dia. Ya karena dia memelihara Sabat. Hmm. Otaknya Sabat, uangnya Sabat, tenaganya Sabat. Nah, kamu nggak bisa ngalahkan ini. China mau ngalahkan nggak akan bisa, saya percaya. Nah, ini makna daripada before Christ itu Hmm. etos Protestan, etos Kristen kita Oke. itu nggak bisa dikalahkan di situ. Ya, ini bukan soal waktu, tapi kualitas nilai kehidupan yang bermutu itu di situ dia Hmm. lahirnya. Ya, Wow, luar biasa ya Pak ya, titik pusat kehidupan sejarah dunia ini manusia, ada ya di umat dalam, manusia. iya, umat manusia dalam Kristus ya, Tuhan kita Ya, ya. betul. Orang sadari atau nggak sadari begitu ya Pak ya, tapi Allah sudah memberikan itu. Ya, Ya, bersyukurlah bagi kita yang mengenal Kristus, menerima Dia sebagai pusat hidup kita, begitu ya. ya, Di dalam Dia kita dianugerahkan Sabat juga ya Pak ya. Nah ini nih, gereja-gereja masa kini perlu kembali gitu ya Pak ya, ya, merenungkan makna Sabat itu. Kapan-kapan nanti kita sharing tentang Sabat ya Pak ya, ya, karena gereja juga sepertinya tergoda untuk menjadi gereja yang sangat sibuk. Gitu. Ya, padahal istirahat itu Tuhan sediakan untuk kita semua ya Pak ya, termasuk gerejanya. Pak ya. Agung, mengingat waktu ini Pak ya, Pak Agung sendiri punya pengalaman apa di momen Natal begitu Pak? Yang Aduh, pastinya banyak ya Pak ya, apalagi ya. seorang hamba Tuhan begitu Ah, ya. Ya, momen Natal yang berkesan sekali begitu, yang bisa dibagikan untuk Christ lover. ada momen yang apa ya? Kalau saya ngomong itu menegangkan ya. Oh, oke. Itu ya pada waktu bulan-bulan mendekati Natal karena Hmm. ya kelahiran itu kan pas nggak bisa kita tentukan kan. Hmm. Nah, waktu kerusuhan bulan Mei dan Oke. kemudian eh, istri saya itu lagi hamil dan kemudian apa ya? Ada satu tantangan di depan yang saya rasakan itu bukan waktu nanti lahirnya, tapi pada bulan Desember itu istri saya itu hamil 4 bulan gitu, bulan dan Hmm. mau periksa gitu. Nah, di Desember itu
itu sudah mulai terjadi seperti kekacauan gitu. Ya, Hmm. orang bawa pentungan, bawa apa itu sebelumnya itu sudah ada dan puncaknya kan pada eh, berapa Mei itu kan, tanggal Mm. berapa Mei itu kan, Belasan 7 ya. Mei itu ya, ya belasan Hmm. itu. Nah, waktu Desember itu saya tuh secara nggak pernah berpikir bahwa nanti saya hadapi apa gitu. Saya dengan istri saya itu naik motor itu tanggal berapa ya, 22 nggak salah, 22 Desember malam gitu. Tiba-tiba dia perutnya sakit, Hmm. nembak sakit. Terus saya sengaja lewat jalan kecil gitu, jalan kecil yang tembusan-tembusan kan, supaya Hmm. ya karena kacau ini kan, ini kondisi kacau gitu. Terus saya Hmm. lewat. Dan waktu lewat itu, saya pikir, wah ini sudah satu arah ini kan, nggak mungkin dari Hmm. sana ada, di sini sepi gitu. Nah saya lewat. Waktu saya lewat, nah rumah singgihnya kira-kira masih 200 meter gitu. Saya lewat jalan. Hmm. Sampai kan itu ada belokan sungai kan di Undaan Surabaya itu belokan gini. Nah pas belokan gini, waduh itu orang bawa parang, bawa itu ya, bawa Oh. eh, tongkat apa itu. Wah, Hmm. dan kita tahu bahwa orang Kristen, apalagi orang-orang yang Chinese gitu kan, Hmm. itu nggak ada yang berani keluar rumah, nggak Hmm. ada yang berani keluar rumah. Tapi karena kondisi, ya saya mau kamu kan harus nganter, punya tanggung jawab kan sebagai suami kan, sebagai apa gitu. Tanggung jawab lihat di sana, waduh, kayaknya pas jadi waktu saya naik motor itu kan lumayan kenceng juga kan, Hmm. ya 40 kilo lebih lah gitu kan. Di sini mereka bukan jalan, mereka naik motor. Wah, Hmm. waduh, ratusan orang gitu kan. Waduh, terus apa yang harus dilakukan gitu? Saya cuman begini, waktu saya menghadapi itu, saya tuh cuman lihat kemana saya mau lari gitu kan. Iya. Kemana saya harus menghindar ini orang semuanya. Waktu saya lihat ke sebelah kiri, sebelah kanan, kok nggak ada jalan gitu. Tiba-tiba ada satu yang tembok seng gitu ya, tembok Hmm. dari seng-seng yang pembangunan Hmm. itu saya tahunya itu rumah sakit belakangnya ini lagi mau dibangun, ditutupi, dan kemudian di situ itu ada hiasan apa itu Natal yang pohon yang lingkaran itu loh. Oh, oke, iya, iya. Ya, untuk apa? Mereka pakai karena itu bekas, ya kan? Mereka pakai untuk ganjel ini supaya nggak buka. Oh, Itu yang iya, kayak lingkaran Natal itu. lingkaran itu kan. Heeh. Dia cantolan di sana supaya dia nggak gerak gitu. Nah, saya melihat itu, saya tertarik gitu. Kenapa? Wah, saya bisa sembunyi di situ gitu. Iya kan? Nah, begitu Hmm. saya balik muter ke belakang sedikit karena menghindari sana, orang udah teriak itu ya, oh gitu kan. Waduh, terus saya balik masuk ke kayak pasir-pasir itu karena bangunan. Saya Hmm. udah di depan itu. Udah dikunci, Pak. Hmm. Saya nggak tahu dirantai di belakang, dikunci. Waduh, ada rantainya gitu kan. Waduh, nggak bisa ini. Tiba-tiba ada orang di dalam tanya saya, Pak mau masuk katanya. Iya, istri saya lagi hamil, gitu kan lagi Udah mau. kayak Yusuf Yusuf Maria gitu ya, Pak Iya ya? betul. Ah, terus dia Iya. bukain. Hmm. Oh ya Pak, cepet Pak, bisa lewat sini katanya. Bapak mau taruh sini gitu, dan bisa ke sana. Kalau nggak nanti diambilin ini kursi rodanya gitu. Nah waktu dibuka itu, saya terus eh, apa ya? Waktu dibuka itu saya nggak mikir kalau Tuhan itu bekerja, nggak mikir saya. Yang saya pikir saya ada suasana tegang gitu aja. Iya, Begitu betul. selesai semua selesai, baru saya mikir, waduh ini Natal luar biasa indah sih hari ini. Kenapa? Waduh menghadapi Herodes di depan kan, ancaman aja depan, tiba-tiba Tuhan kasih jalan yang Iya, nggak mungkin benar-benar. ditembus. Ada orang disediakan di sana. Tuhan kasih Hmm. tanda ini, terus ada orang yang bukain. Kalau saya nggak ke sana, wah itu nggak memikir ke sana. Oh ini bisa masuk, ini ada pintunya. Nah, Tuhan sediakan yang buka juga gitu. Maka anak saya itu kan lahir itu kan saya beri nama itu Yesus Christmas sebenarnya. Jessica kan. Oh, Jessica, Itu iya. artinya gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Waduh, wah ini, dan begitu selesai namanya akhirnya cari-cari ya itu ketemu
Jessica, K-nya sebenarnya pakai CH, Iya, CHA. Ya, akhirnya wah kok rasanya susah kan, akhirnya ya Jessica aja gitu. Ya itu artinya sebenarnya ada di sana. Dan itu satu sisi keindahan, satu sisi kalau kita ngalami apanya yang indah gitu. Wong ketakutan gitu kan, seperti itu kan kondisi ketegangan. iya Tapi benar. pada saat itu Tuhan beritahukan, ini loh Natal bagimu. Aku menyertai kamu, aku tidak tinggalkan kamu. Waduh itu saya pikir kalau bukan Tuhan nggak mungkin gitu. Benar. Nggak mungkin itu, nggak masuk akal itu. Ya di situ. Wow, terima kasih Pak Agung untuk sharingnya ya Pak ya. Ya, Ya, Christ lover di luar sana juga mungkin ada yang mengalami hal-hal yang sulit di ya, momen-momen pasti Natal betul. begitu ya. Tetapi seperti apa yang tadi Pak Agung bilang, justru disitulah kita mengalami the true Christmasnya ya Pak ya, Natal Ya yang sesungguhnya betul itu bahwa direnungkan baru kita nah gitu. Oh iya, ya betul-betul bahwa aduh luar ya biasa gitu ya. bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Sang Immanuel ya Pak ya, yang hadir menyertai kita di setiap keadaan yang sulit, rumit, sakit sekalipun. Ya, Ya, apalagi kita tahu ya sekarang kondisi saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang berjuang juga ya Pak ya, ya, menghadapi situasi yang tidak mudah bagi mereka di momen-momen seperti ini ya, pasca banjir banjir begitu ya. betul. Dan Hmm, pasti ada yang sangat-sangat terpukul ya kalau kita lihat di media sosial ya muncul bagaimana ada seorang ayah yang menangisi eh, anak perempuannya yang belum ketemu begitu ketemu. mayatnya begitu kan Pak, bahkan menyebut nama Yesus begitu. Saya terharu sekali melihat video itu, seorang ayah ya dengan bahasa Batak begitu Pak. Hmm, Tapi diterjemahin dia menangis sampai mengatakan Yesus engkau mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia memohon sekali supaya setidaknya anaknya ketemu, tubuh putrinya itu ditemukan. ditemukan Hmm, begitu ya. Nah itu tentunya tidak mudah, sangat tidak mudah. Namun Kristus Tuhan kita Sang Immanuel itu yang sanggup untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada saudara-saudara kita juga ya Pak ya. Ya, dan itu Ya. semua kan Mm-mm. kita lihat yang siklusnya itu selalu Desember. Mm-mm. Benar. Karena bulan-bulan hujan itu kan memang di bulan itu kan, dan ya kita Mm. merayakan satu sisi merayakan satu sukacita satu, tapi sisi yang lain ya tadi itu. Nah, kita kemudian bertanya, apa arti Natal bagi saya dan bagi mereka yang dalam keadaan itu? Nah, itu beda suasana itu. Beda memaknainya juga. Benar. Benar. Wah, itu berat itu. Kalau kita Ya. berada di posisi gitu, aduh, ya kita bisa Natal seperti ya bisa merayakan itu luar biasa itu bersyukurlah, bersyukurlah. Mm. Ya. Baik, Pak Agung ada hal-hal yang mau disampaikan kepada Christ Lover sebagai kalimat penutup di dialog kita pada hari ini. Ya, dalam dunia yang semakin berat ya, semakin beban yang kehidupan yang juga tidak mudah, dan tahun-tahun depan itu Christmas akan semakin eh, menjadi Christmas yang tidak akan bisa seperti dulu lagi, karena kan Mhm. dunia ini dalam ketegangan luar biasa. Ya. Nah, kita harus tahu, kita dipanggil untuk kembali kepada Natal yang sesungguhnya. Ya. Jadi merayakan Natal bukan dalam hal perayaan pada dua Natal ya perayaan, tetapi bagaimana Natal itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menyampaikan kasih yang penuh dengan kebaikan itu. Mm. Walaupun kita nggak bisa punya sesuatu yang menolong gitu ya, kita dalam doa kita, dalam langkah-langkah kita, itu Tuhan pasti kasih kita kekuatan untuk bisa membagikan dalam tanda petik apapun yang ada dalam hidup kita. Bukan pikiran kita, bukan uang, bukan ya. Tetapi banyak hal, ucapan kita, menguatkan saudara kita yang ada di sana, dan Mm. kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita satu hati yang membukakan jiwa kita. Ini loh kondisinya. Dan di Mm. saat-saat seperti ini loh, aku mau hadir di tengah-tengah kamu. Nah itu makna Natal itu betul-betul
harus kita kita miliki dan kita nikmati dan kita bagikan itu. Iya. Supaya orang itu bukan hanya menjadi Kristen yang dibawa kantang gitu ya. Jadi Kristen yang, ayo kamu sekarang bisa mengucapkan. Iya. Saya punya teman sekarang yang di Aceh gitu, hamba Tuhan ya. Itu saya nggak tahu sekarang dia di mana. Karena dia tepat di daerah itu. Dan perempuan lagi. Saya tanya, ini ada nggak dia? Yang namanya siapa, Ibu Jin itu ya. Wah, nggak ada kabar Pak, teman-temannya nggak ada Pak gitu. Aduh, tolong kabari dong. Nah, di situ kan kita punya hati yang terkoneksi ya. Jadi kita orang-orang yang kita kenal, keluarga kita gitu, itu sesuatu yang membuat kita kemudian berempati, kemudian bersimpati ya kalau kita bisa seperti beberapa orang mengumpulkan rekan-rekan dan orang yang punya tanda petik hati yang berani mau, ayo kita bersama ke sana. Nah, waktu tsunami itu kan saya ke Aceh selama 4 hari dengan tim dari Bandung kan ke sana. Aduh, itu kalau bisa melihat mayat-mayat itu, saya nggak pernah seumur hidup lihat mayat itu ya sebanyak itu dan sebusuk itu gitu. Kayak manusia tuh lebih rendah dari binatang sebenarnya. Kalau udah kena itu nggak ada harganya tuh manusia tuh. Nyentuh aja nggak mau mereka. Dan waktu melihat itu semuanya nggak ada hati yang tidak kembali pada Tuhan. Dan itu pun momennya juga pas Natal juga itu. Iya, benar Pak. Tsunami itu Iya. 23 atau 20 berapa itu ya? 26 Desember 26 Pak. setelah Natal ya. Waduh, Iya, saya itu ingat itu. benar-benar itu. Jadi saya itu tahun baruan di Aceh saya. Dengan beberapa tim ada 4 orang itu ya. Nah, luar Baik. biasa. Itu kenangan lah. Ya, sesuatu Baik. yang sangat berharga. Gitu. Iya. Kata kuncinya adalah nikmatilah Kristus Tuhan kita yang telah hadir dan selalu menyertai kita dan Ya, bagikanlah. Begitu ya Pak ya. dalam kondisi Sharingkanlah, apapun kita harus ya, bersyukur. bersyukur Ya, dan saksikanlah Tuhan kita itu ya. betul. Baik, terima kasih Pak Agung ya. Mohon kesediaan Pak Agung untuk menutup obrolan kita dalam doa. Silakan Pak. Ya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang tahu betul kondisi kami sebagai manusia. Engkau tidak langsung menyelamatkan Adam dan Hawa dan selesai. Engkau sedang memberikan pada kami hatimu yang begitu panjang menantikan perubahan-perubahan hidup manusia. Dari setiap anak manusia lahir satu persatu. Dari manusia, dari kelahiran menuju kelahiran, keturunan-keturunan. Engkau menantikan manusia kembali padamu Tuhan. Tetapi penantian mulai dari hari, minggu, bulan, tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Engkau tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dirinya sendiri. Maka jalan terbaik adalah Engkau menyatakan belas kasihan, kemurahan surgawi, kasih yang lebih besar daripada seluruh ciptaan ini. Dan Engkau memberikan anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat Natal inilah nilai yang tidak pernah bisa dibagikan oleh dunia adalah hadirnya anakmu di dalam daging, di dalam hidup seperti manusia, mengerti kami, mengalami dosa kami, mengalami aniaya dan penderitaan, dan juga mengalami semua hinaan, dakwaan, cacian. Dan disitulah Tuhan kami tahu, Engkau datang bukan untuk merayakan kemenangan, Engkau datang untuk menyerahkan hidupmu. Dan itulah Natal. Biarlah kami bisa menikmati arti hidup kami adalah memberikan hidup kami pada Engkau. Sehingga kemenangan yang besar itu akan Kau berikan pada saat Engkau datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Kami akan diangkat, kami akan dimuliakan, dan disitulah sorak kemenangan selama-lamanya akan kami miliki. Terima kasih Bapak, berkatilah semua kami. Untuk para pendengar dan juga setiap kami yang dicintai oleh Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama di atas segala nama. Allah yang menjadi manusia, Immanuel. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung Ya, untuk sama-sama. obrolan kita di edisi Natal kali ini ya.
Christ lover, Natal bukanlah apa yang bisa kita beri kepada Allah, melainkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dia memberikan yang terbaik darinya, yaitu Kristus Yesus yang merengkuh kita manusia berdosa. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.